Halo, ini dengan Buce. Apa kabar Abraham Srijaja? Apa kabar, bro? Eh, kamu Waduh, sekarang di Jakarta atau di mana nih? Saya dengar kemarin sempat pergi ke Malaysia. Kamu kemana ke Malaysia? waduh, kita ke Malaysia kita muter-muter kemana-mana. Jadi ke Malaysia itu kita ke suatu tempat yang sangat susah dijangkau kemarin. Ya, Jadi kita dari Jakarta terbang Kuala Lumpur terbang ke Kota Kinabalu terbang lagi ke daerah Tawau, terus naik mobil 7 jam. wah, Nah, ada belum apa pernah di ada sana? Ada Belum apa pernah di ada sana? calon anggota DPR RI turun di sana sejak Indonesia merdeka. Memang betul, memang betul. Enggak, ada apa di sana? Emangnya kenapa? Ada apa? Orang Indonesia Ya, warga lagi. negara Indonesia kita di sana, I know, tapi orang Indonesianya lagi bikin apa di situ? Kenapa sampai di pelosok itu? mereka kerja di ladang, Ladang. di Oh, ladang kebun sawit. oh itu kebun sawit itu di Malaysia. Ya, Oh, ada ya, berapa orang di sana? Kamu ke situ kunjungin? Ada berapa? aduh, banyak sekali dan mereka itu kita bicara sama mereka ya, mereka tuh kayak kayak desperate karena setiap 5 tahun sekali suaranya mereka hanya dibeli, Iya. tapi nggak pernah ketemu dengan calonnya. Hmm, So I'm the first one to be there. oke. Nah, Ya, aku sering dengar karena jadi begini, kita diaspora Indonesia ini kan memang paling besar itu ada di Malaysia sebenarnya. Ada dua ya, juta orang ya, ada 2 juta orang. Dan hampir hmm. semuanya masih punya KTP Indonesia dan penduduk Indonesia dan berhak memilih. Nah, saya dengar-dengar dulu yang katanya dulu gimana kalau untuk suara mereka tuh mandornya bawa suatu suara atau dikumpulin atau bagaimana? Itu gimana? Bisa ceritain sedikit tentang itu. Yang kamu Mereka ini justru ketahui. nggak punya, mereka ini justru kebanyakan nggak punya hak untuk memilih. Begitu. Ya. Karena DPT Malaysia itu 800.000, mereka di sana itu ada jutaan. Iya. Bahkan ada mereka itu yang kawin di ladang, punya anak di sana, mereka nggak punya identitas anaknya, gitu Oh, loh. oke. Anaknya nggak punya identitas, mereka nggak bisa nyoblos, mereka nggak punya paspor, Ah, gitu loh. Mereka ah, tuh sangat berharap dari pemerintah Indonesia supaya bisa memberikan mereka identitas. oke. Tapi mereka kesusahan lah karena mereka nggak punya dasar. Nah, Hmm. makanya mereka tuh pada waktu kita diskusi dengan mereka, mereka tuh sebetulnya udah desperate dengan pemerintah Indonesia. Oh, Nah, akhirnya mereka juga nggak ngerti apa kegunaan anggota DPR, karena seperti yang kita ketahui, sebetulnya DKI 2 ini kan sudah punya 7 anggota DPR RI incumbent. Betul ya? betul, betul. Ada 7 ini sudahan. Ya kan? Iya, Bahkan sudah ada juga anggota DPR RI yang tugasnya adalah untuk mengayomi masyarakat yang ada di luar negeri. iya, Tapi mereka ini nggak pernah diperhatikan. Gitu iya, loh. iya. Ya kan? Yang diperhatikan hanya pada waktu janji-janji kampanye, selesai jadi mereka ini ditinggal. Hmm. Jadi mereka ini sebetulnya kasihan. Jadi saya ini lagi sekarang kerjasama dengan beberapa perusahaan dan komunikasi dengan pemerintah, bagaimana caranya supaya bisa mengakomodir mereka, bahkan sampai mencarikan mereka pembiayaan supaya mereka bisa mendapatkan identitas di eh, Malaysia, identitas sebagai warga negara Indonesia ya, Hmm. itu bisa. Ada Hmm. agen-agennya, dan saya sudah ketemu dengan beberapa, Oh gitu. gitu. Heeh. Nah, untuk mereka mendapat identitas itu, apakah mereka harus keluarkan uang atau bagaimana? Harus keluarkan uang, dan di sini ada mafianya juga, Uce. Ya, Di sini ada ya. mafianya. Bahkan mereka untuk mendapatkan identitas, mereka harus membayar 5.000 ringgit sampai 10.000 ringgit per Itu orang. berapa tuh? Aku nggak ngerti itu berapa tuh? Itu around 15 million to 30 million. No way, 15 juta Ya, rupiah sampai 30 juta untuk dapat ya, KTP, untuk dapat KTP. untuk dapat paspor. Oh, dapat paspor. Karena mereka nggak punya identitas, mereka harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen, harus ada tes kesehatan dari kerajaan Malaysia, ada melewati imigrasi Malaysia dan macam-macam lah. Jadi Hmm. sangat mahal. Mungkin buat kita nggak mahal, tapi buat mereka itu sangat mahal. Iya, of course. Ya, sangat mahal dan tidak masuk akal. Jadi saya benar-benar kayak nggak make sense buat mereka, untuk mereka nggak punya identitas, dan setelah mereka meninggal pun
mereka misalnya meninggal, mereka nggak punya uang untuk kembali ke Indonesia. You know how much buat ngirim jenazah dari Malaysia ke Indonesia? Itu the cheapest one is 45 million rupiah, bro. 45 juta rupiah paling murah tuh. Paling murah. Kalau dari Amerika dari LA ke Indonesia 10.000 dolar, 150 juta. Kalau itu berapa? Ya, 45 juta. 45 juta paling murah. Hmm. Oh gitu. Nah, sekarang sekarang begini. Jadi kamu waktu kamu ke sana ketemu muka dengan mereka, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka alami, apa solusi yang kamu tawarkan nanti. Andai Jadi gini, kamu menjadi anggota DPR mewakili kita, dan gini, jadi gua kebetulan, bro, gua menemukan solusinya. apa itu? Udah nemu nih solusinya Oh, apa. tapi Dan kenapa? jangan boleh di-share atau nggak mau di-share. Jadi gini, Bagaimana? enggak Hah? gua bakal share. Hmm. Jadi gini, so the main problem di Malaysia ini, kalau kita bicara Malaysia ya, Iya, banyak TKI atau PMI ilegal. iya. Ini banyak sekali. Nah, keadaan PMI ilegal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu Hmm. untuk mendapatkan keuntungan, Oke. bro. Iya, Ya, gua akan bicara. Kenapa kok gua tahu? Karena gua turun. iya. Di sekitar kota Kinabalu, itu pemainnya adalah orang Cina, bro. Cina mainland Waduh. yang memanfaatkan kondisi ini. Di Kuala Lumpur yang main orang Indonesia, bro. Hmm. Nah, ini di setiap kota ada agennya masing-masing. Jadi mereka ini memanfaatkan ini menggunakan koneksi mereka dengan kerajaan maupun dengan pejabat pemerintahan Hmm. untuk memberikan mereka semacam pemutihan paspor dengan biaya yang sangat mahal, bro. Hmm. Biaya Hmm. yang sangat mahal. Akhirnya mereka apa? Mereka komplain, Pak, anak saya ini nggak punya identitas. Hmm. Tapi kita untuk mendapatkan identitas, kita paling murah kita harus bayar 6.000 ringgit. Uang dari mana? Gitu loh. Nah, Hmm. ini problem yang paling banyak di sana. Di Hmm. sana ada beberapa orang yang bekerja secara non-profit. Jadi mereka yang membantu pihak-pihak masyarakat kita yang nggak punya identitas. Pertanyaan gua mau sampai kapan? Hmm. Karena mereka non-profit loh. Emang dia nggak ada kerjaan lain. Ya kan, sedangkan TKI ilegal di sana jutaan. Hmm. Pertanyaan saya yang kedua, masalah em, pemerintah Indonesia, peran pemerintah Indonesia kalau misalnya di daerah di Kota Kinabalu KJRI. KJRI bisa bantu nggak? Jawabannya bisa. Hmm. Tapi kenapa kok nggak terbantukan? Mungkin nggak mampu. Kenapa? Mungkin menurut saya nggak mampu karena terlalu banyak. Bahkan yang saya dengar pada waktu kita turun, bahkan KJRI sampai minta tolong sama orang yang bekerja non profit ini di sana. Hmm. Ini kan konyol. Padahal kalau misalnya KJRI mau dia membenahi ya bisa gitu loh. Tapi Hmm. kenapa kok harus minta orang yang non profit ini? Hmm. Bahkan kenapa kok TKI Indonesia harus dibantu oleh agensi Cina? Hmm. Itu lebih konyol lagi, ya kan? Hmm. Hmm. Pemerintah tidak mungkin mampu untuk menjangkau ini mereka semua. Karena apa? Gue yakin pemerintah nggak punya datanya. Hmm. Pemerintah aja nggak tahu di sana orang TKI ada berapa. Udah Hmm. pastilah. Gue yakin gue nggak tahu. Dia nggak tahu. Kenapa? Gue turun. Hmm. Cara solusinya gimana? Cara solusinya ini yang akan nanti juga akan merawat mereka. Hmm. Jadi saya lagi mempelajari sistem perusahaan di sana. Ya. Saya sendiri sama beberapa teman-teman yang mau membantu teman-teman TKI ini, kita akan bikin perusahaan di sana. Mau Kita bikin. akan bikin profit. Ini profit. Kita akan bikin profit. Kita akan bikin profit, bikin uang yang bisa karena apa? Orang bekerja untuk membantu PMI, kalau nggak dibayar, ya lama-lama juga capek. Oh, Betul. memang iya. Iya, orang Betul nggak nggak? bisa kerja free terus. Iya. Nggak bisa kerja free terus. Iya. You have to make this profit to buat ini continuously gitu loh. Iya. Harus dibuat profit. Tapi dengan harga yang sangat murah gitu Hmm. loh Hmm. untuk mereka Jadi yang bayar tapi tidak terjangkau. mahal gitu maksudnya. Nggak mahal, Oh, nggak mahal gitu loh. Bahkan kita bisa ngasih mereka terms pembayaran dan lain-lain oke. gitu loh. Nah ini yang sedang kita kalau kalau nggak mungkin bisa. Saya kira Sudah lah, pasti nggak mungkin bisa. saya kira solusi yang paling gampang tidak usah buat paspor.
buat KTP seumur hidup kan, satu kali bikin KTP kan udah jadi. Itu kan Mereka tidak kan tidak nggak bisa perlu. pulang. Kan tidak semuanya mau pulang. Mereka kan sudah tinggal di Oh, situ. Hah? Tidak. nggak juga. Enggak juga. Jadi gini, mereka identitas yang mereka butuhkan itu adalah paspor. Karena mereka kalau misalnya mau kerja, ikut agen atau dan lain-lain, yang sama mereka yang ditahan itu paspor, bro. Hmm. Ngerti nggak? Yang menjadi guarantor itu adalah paspor. Dan Hmm. mereka biasanya pulang menggunakan SPLP sebagian. Satu kali surat jalan, satu kali jalan. Pulang Satu itu kali jalan, SPP. satu kali jalan. Ya. Nah, tapi Hmm. nggak bisa gitu terus. Kita harus punya paspor. Kenapa? Supaya pendataan juga jelas. Pemerintah juga tahu ada berapa warga negaranya dan lain-lain. Hmm. Gitu. Oke, kita berpindah Ah, yang kedua. ya. Kemarin saya ketemu dengan pejabat dari Jakarta, saya makan malam sama mereka, pejabat penting juga. Tiba-tiba dia bilang gini, ini kemarin ya, aku tuh sepanjang jalan di Jakarta Selatan katanya, gua lihat itu baliho-baliho itu satu anak anak muda itu namanya Abraham Srijaja, rambutnya cepat, matanya sipit, ada di mana-mana dia katanya. Itu siapa ya? Papanya jangan-jangan konglomerat itu bisa balihonya banyak banget. Itu lo ya? Gimana ceritanya tuh? Ada berapa baliho Ya. kamu punya sekarang ini, bro, di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat? Aku ini nggak tahu ya sebetulnya yang disebut itu aku atau bukan ya. Aku atau bukan, aku nggak tahu. Tapi intinya sih kita masang baliho memang banyak. Kita banyak. Tapi ada yang lebih banyak, brother. Ada lebih banyak. Ada yang lebih banyak. Tapi mungkin Oh, nggak sebesar kita. Kita gede-gede dan banyak. Nah, itu ada banyak tapi tidak sebesar kita. Berarti kamu lebih besar maksudnya. nggak, kita gede secara size gede. Oh, size-nya lu gede gitu. Size-nya gede and quantity wise juga lumayan masif. Tapi yang kecil-kecil banyak ya, ya banyak lah Ya sebetulnya ya. kecil-kecil banyak tapi kamu punya paling paling gede gitu. Ya ya menurutku ya cukup lah. Menurut gua cukup lah ya, cukup lah. Nah, kita sebetulnya gini lah, itu it's part of the campaign. Kayak misalnya Hmm. kemarin gua di interview di podcast, Ya. dia bilang apa? Oh ya itu balihonya Abraham nggak mungkin kalau misalnya ada orang mau nyumbang Hmm. gratis cuma-cuma. Kan Hmm. karena baliho gue ini sebagian besar tuh disumbang orang, bro. Oh Jadi gitu. orang orang minta desain ke gua, mereka cetakin, mereka pasang sendiri. Orang nggak percaya gitu loh. Kenapa orang nggak percaya? Orang siapa yang mau support caleg? Ya. Tapi yang masyarakat nggak tahu kalau gua beritahu, yang support gua itu baliho itu adalah urusan kecil, bro. Hmm. Ada yang support gua jauh lebih gede, ada. Gitu loh. Kayak kemarin The Massive sponsor, itu 100% bro. Itu disupport, disponsor orang. Oh gitu ya. Aku tahu kamu Nah, keliling ke LA, kamu ke Philadelphia, kamu ke Eropa, terus itu bawa 5 orang dari Demasif, hmm. plus kamu dan istri lagi bulan madu 7. Ya, Itu enggak berarti ya, enggak jadi besar, enggak itu kecil itu itu. dan itu disponsor 100%. Pertanyaan gua, kenapa kok orang mau sponsor? Karena Iya, gua mengadopsi cara kampanye di Amerika, bro. You gimana? know, di US, Hmm. even Donald Trump itu Hmm. fundraising, even Iya, Donald Trump, iya, ya. iya, Dulu waktu gue jadi ketua tim muda-mudi berkarya untuk Ahok, iya. gue salah satu yang ikut fundraising, bro. Oh, Ngerti nggak? oke. Kampanye Ahok itu fundraising. Kita bikin pada waktu itu di ballroom, duduk di sebelahnya Ahok itu bayar 40 juta. Kita bikin lelang, duduk di ruangan ada yang 15 juta, kita lelang lukisan dan macam-macam. Orang willing to pay. Hmm. Now, the question is, kenapa kok itu adalah Ahok karena dia punya fenomena. Iya, Pertanyaan gua, kenapa kok orang mau support Abraham? iya, Kenapa kok dia mau keluar duit buat Abraham? iya, Orang akan bilang, kemarin gue baca di TikTok ada yang bilang, oh ya nanti pasti ada timbal balik masalah proyek dan lain-lain. iya. Bro, DPR itu nggak bisa tender proyek, bro. Oh, Ngerti nggak? oh DPR gitu. itu nggak punya kewenangan untuk memutus, seorang anggota DPR itu nggak punya kewenangan untuk memutus sendirian. Nggak bisa. Nah, Karena apa? Di DPR itu kolektif kolegial. oh, Jadi orang itu nggak paham. Orang kira dengan orang sponsor mendapatkan timbal balik. Kalau eksekutif mungkin. Kalau legislatif nggak bisa bro sendirian. Ngerti kalau nggak? eksekutif, Dari gubernur atau bupati mempunyai anggaran apa dia nama bisa punya daerah, keputusan. dia bisa tunjuk, iya. Dia bisa Kalau DPR keputusan. tidak bisa, Tendernya di sana. DPR DPR tidak nggak bisa. bisa. Nggak Hmm. bisa. DPR hanya penganggaran. Kalau misal contoh ya di kepolisian. Yang tender kepolisian bukan kita bro.
Oh, gitu. Ngerti nggak sih? Kita hanya penganggarannya aja. Kita Hmm, setuju nggak, kita approve nggak. Tapi itu pun sifatnya kolektif kolegial. Ngerti hmm. nggak sih? Oh, Itu gitu. yang orang nggak paham. Dan kenapa kok orang mau support Abraham? Karena dari sekeliling teman-teman gua semuanya nggak ada yang mau masuk politik. Oh, gitu. Ngeri nggak? Mereka Iya, semua nggak ada yang mau masuk politik, bro. Gua iya. tanya ke lu aja, kayak teman-teman diaspora ada yang mau masuk politik gak? Males dong. Apalagi orang di US, right? Eh, Nggak ada yang mau. Lu nggak mau masuk politik. Teman gue pengusaha nggak ada yang mau masuk politik. Everyone nggak ada yang mau masuk politik ya di lingkungan pengusaha. Mereka menitipkan, mereka menitipkan karena kerja keras kita pada waktu pemenangannya Pak Ahok, hmm, pada waktu setiap kali ada sesuatu kita selalu bersuara mendukung yang benar. Jadi hmm, akhirnya mereka menganggap eh, Abraham ini bisa mewakili kita. Karena gue nggak mau maju, tapi gue punya duit. Gue titipkan ini hmm, ke Abraham. hmm. Tahu nggak teman Ahok itu dulu, pada waktu acaranya Ahok, ngumpulin berapa? Berapa? Lebih dari 70 miliar tuh, bro. Wow, temannya Ahok itu. Lebih dari 70 miliar. Wow. Pertanyaannya, orang mau bilang, apakah mau tukeran tukeran proyek sama Ahok? Gak mungkin, bro. Ahok Iya, itu orang yang lurus, bos. Gua beritahu lu. emang. Itu orang lurus. Tapi kenapa kok orang mau bantu dia? Karena orang sudah desperate, nggak ada pilihan. Hmm, Dia pada waktu itu ngelihat harapan hmm, orang sumbang. hmm, Nah, gue mencoba untuk membawa meskipun gue bukan Ahok, tadi nggak, gue jauh lah. Tapi hmm, pada waktu itu gue melihat harapan dan gue akhirnya terjun ke politik dan gue mengadopsi cara kampanye yang kurang lebih sama. gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi kamu Ya, maju, jadi kamu bisa dikatakan bahwa kamu adalah Ahok dari DPR nih. ya nggak. Gua on some perspective, gue Eh, berbeda dengan cara berpikirnya dia. ya, Ya kok ada beberapa hal yang mungkin um, gua punya cara berpandang yang berbeda, tapi secara idealisme gue admire dia. of course. Gue admire dia. Hmm, Kalau misalnya bro tahu, ya ini gue bukan promosi ya, even tuh dia dari partai lain, tapi the thing is, kalau misalnya baca bukunya Kebijakan Ahok, iya. itu satu mata kuliah sendiri. Itu bagus banget, Hmm, gitu gitu ya. loh. Oke. Itu bagus banget. Ya, And he inspired me. Dia role model gua, and because of him, gua ngelihat dia, jadi gua inspired dan gua terjun. ya. Sekarang Ya, pertanyaan berikutnya. Siapakah Abraham Srijaja ini? Kamu apa umur berapa kalau bisa itu diungkapkan sekarang? gua 31 bro. 31 ya, luar biasa Hmm. ya. Masih muda 31 dan adalah lawyer ya. Lawyer dan kamu sekarang aktif dalam lawyer dan juga seorang businessman ya. Ya, Gimana bisnismennya? Bisnisnya masih jalan juga, tetap jalan. justru lawyer gue yang nggak jalan sekarang, kantor gue tutup gara-gara gue nyalek. Waduh, gitu ya. gua gua nggak terima perkara sampai selesai pemilu ini kan. Gua selesai pemilu pun kalau misalnya gua jadi, gua juga nggak boleh beracara. Jadi Eh, for now gua fokus 100% nyalek. Gua juga stop, nggak ngurusin kerjaan juga ya. Mau ngerjain apa, setiap hari kita turun apa yang mau dikerjain, nggak bisa. oh gitu ya. Oke. Nah, tapi kamu juga di organisasi kamu adalah wakil ketua AMPI, Angkatan Muda Golkar, betul? Oke, ketua umum ya. Wakil ketua umum. Berapa lama kamu mulai jadi wakil ketua umum? Oh, AMPI? sejak Jerry jadi ketua umum, gua jadi wakil ketua umumnya dia. Oh gitu ya. Jadi Ya, Jerry yang rekrut, Jerry Sambuaga, ya, Jerry Wamen, Sambuca. Ya, Wamen wamen, wamen dah. perdagangan ya. Ya. Ya, Nah, beliau juga memang yang apa? Yang merekomendasikan kamu ke saya. Jadi Wamen Jerry Sambuaga bilang, bro, ini apa? eh, Tolong interview saya punya ini Abraham Srijaja nih. Ya, dia adalah ini tokoh muda yang apa? Yang berpotensi. Nah, menurut kamu ini kan merupakan lagi tren ini nih. Jadi karena kamu mewakili Golkar dan menurut kamu segmen apa yang membuat yang kamu cari daripada orang yang memilih kamu? Maksudnya apakah kamu segmen apa? pilih?
oleh orang yang menyukai Jokowi, menyukai Gibran atau bagaimana? Atau apa? Enggak, jadi segini, segmen yang kita tuju itu sebetulnya ya kurang lebih sebetulnya anak muda. Gitu. Anak muda dan sebetulnya diaspora. Gitu ya. Itu kamu Kenapa kok, segmen kamu lihat itu ya. anak muda dan diaspora? Hmm. Karena anak muda, makanya kemarin waktu di Kompas TV gue juga ngomong, orang mau ngomong gimana pun, anak muda kalau masuk, belum tentu jujur, belum tentu jujur. Tapi kalau anak muda diberikan kesempatan, mereka nggak punya pengalaman seperti yang dulu-dulu. Itu satu yang penting. Mereka masih fresh. Sekarang tanya anak muda yang mau masuk DPR, dia mau DPR RI, lu tanyain, tahu nggak cara korupsi? Pasti nggak tahu, Hmm. ngerti nggak? Tapi kalau mereka yang sudah, yang sudah dari bapaknya, dari kakeknya, dari neneknya, itu beda cerita. Hmm. Ya, ini sorry ngomong ya, belum tentu semuanya, tapi ya sebagian seperti itu, yang seperti yang kita ketahui. Fakta dan realitasnya seperti itu. Jadi Hmm. kita kita segmen kita anak muda, kita pengen anak muda itu supaya melek politik. Karena lu nggak mau masuk politik, ini gua masuk politik buat lu, gitu Hmm. loh. Oh Ini gitu. yang paling penting. Lu nggak mau masuk politik karena lu apatis, ya udah lu nggak usah masuk. Tapi paling enggak titipin suaramu ke anak muda juga supaya gue yang fight di dalam, Hmm. gitu loh. Nah, itu pesannya kita. Itu yang satu, kenapa kok anak muda segmen. Yang kedua, kenapa kok diaspora? Hmm. Diaspora ini buat semua yang nonton ini ya, nggak Hmm. tahu ini diaspora di US ataupun di seluruh dunia. Hmm. Diaspora ini adalah suara yang ditinggalkan. Gitu. Kenapa kok saya bilang suara yang ditinggalkan? Hmm. Diaspora ini tingkat partisipan pemilih TPS itu rata-rata di bawah 50%. Hmm. Artinya apa? Artinya cuek dan acuh tak acuh terhadap keadaan Indonesia yang terjadi sekarang, Hmm. gitu loh. Hmm. Nah, diaspora ini di beberapa daerah memang solid, memang solid. Aku lihat di beberapa daerah solid, solid, solid. Tapi aku melihat itu sampai detik ini gue ketemu dengan diaspora yang selama ini kita muter masih banyak yang suka makan janji palsu. Hmm. Gue juga nggak ngerti. Hmm. Suatu daerah ya kemarin, eh, mereka karena mereka sering berinteraksi, sering komunikasi, mungkin sebagai ini harus harus dibedakan antara teman dan personality sebagai pejabat negara, bro. Hmm. Ngerti nggak? Kepercuma kita punya teman, kita tuh kalau teman itu diajak ngomong ya jadi teman aja, jangan jadi wakil rakyat. Kalau Hmm. misalnya kita memilih wakil rakyat, kita harus cari yang kompeten. Hmm. Makanya tugas gua kemarin keliling itu untuk menyadarkan teman-teman diaspora, kalian ini loh sudah berperiode-periode dibohongi, dibujui, makan janji palsu, kok masih mau memilih orang yang itu lagi. Gua ini sampai kadang-kadang kehilangan pikiran, bro. Karena Akal apa? sehat. Jujur ya, gue Ya. kemarin ketemu gue nonton ya film apa yang tahun 2019, 2014, caleg-caleg diaspora yang bikin video, semuanya ngomong apa? Kita akan perjuangkan dui kewarganegaraan. Pertanyaan gue, semua yang ngomong kayak gitu, mana dui kewarganegaraannya? Nggak ada kan? Hmm. Karena apa? Karena itu adalah janji palsu. Hmm. Itu janji yang mustahil untuk dieksekusi. Hmm. Itu tidak mungkin dieksekusi dan itu sudah dilemparkan ke kalian dan kalian makan mentah-mentah, Hmm. ya kan? Ini yang kalian harus sadar. Untuk melakukan itu harus amandemen Undang-Undang 1945. Hmm. Nah, itu tidak masuk akal, Hmm. gitu Kenapa? loh. Sekarang pertanyaannya, kenapa Dan harus di kan amandemen ah, ini 1945? Apa itu? ini pengalamanku ya, ini gue cerita dulu ini pengalaman gue. Ya. Gue mengejar tersangka tersangka yang kita, gue kan lawyer kan, kita ada bikin laporan polisi, tersangka mendapatkan Interpol Red Notice, bro. Hmm. Lu tahu nggak, bro? Caranya dia kabur gimana? Hmm. Dia ternyata punya dua paspor, bos. Oke. Indonesia sama Amerika. Iya. Dia berangkat keluar dari Indonesia pakai paspor Indonesia, Iya. berangkat ke Amerika pakai paspor Amerika, bro. Iya. Iya. Lo tau nggak? Iya. Itu dan korupsi ini merupakan salah satu kejahatan yang di Indonesia menjadi momok, gitu loh. Iya. Kalau misalnya di Indonesia begitu mudah untuk mendapatkan duit kewarganegaraan, pertanggungjawaban terhadap negara kita ini semua orang kabur, bro. Hmm. Lo tau nggak maksud gua? Hmm. Paham ya maksud gua ya? Jadi menurut gua itu sangat tidak mungkin. Masalah duit kewarganegaraan ini agak susah. Kalau terbatas, ya. Hmm. Kalau terbatas, sampai batas tertentu masih oke, masuk akal. Hmm. Tapi kalau misal dalam jangka waktu yang besar akan susah. Hmm. Dan menurut gua nggak masuk akal. Itu yang kenapa kok gua bilang. Dan gua punya dua program untuk diaspora sebetulnya. Yang pertama adalah kita mau bikin diaspora connect nanti.
Hmm. Diaspora Connect satu itu untuk komunikasi dan menjadi forum aplikasi komunikasi dengan diaspora di seluruh dunia meskipun termasuk dengan yang di Malaysia, Hmm. tapi Diaspora Connect itu untuk kita. Jadi kita bisa mendengar nih. Hmm. Kenapa? Karena diaspora cakupannya 132 negara, Bro. Gua Hmm. nggak mungkin bisa keliling 132 negara. Nggak Hmm. kerja jadi anggota DPR, Bos. Hmm. Betul nggak? Tapi Hmm. kalau kita punya segmen-segmen sendiri Hmm. terhadap diaspora kita, nah itu bisa menjadi platform yang nanti bisa bantu pemerintah. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, gua mendukung gerakannya Pak Dino Patijalal untuk bikin badan diaspora nasional. Jadi Hmm. badan diaspora sendiri di Indonesia Gitu ya. yang fokus mengurusi diaspora Indonesia. Hmm. Kenapa, Bro? Hmm. Memang kita sudah punya PP2MI, Hmm. ya ada ya. Memang kita sudah punya apa Menteri Ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi nggak bisa, Bro. Menurut gua Badan Nasional Diaspora ini harus menjadi lembaga yang independen non partai politik, Bro. Hmm. Nggak boleh ada harus profesional, Bro. Hmm. Kenapa? Kalau misalnya ini dikaitkan lagi dengan orang-orang partai politik, ini akan menjadi komoditi lagi, Bro. Hmm. Tahu nggak? Ini akan menjadi komoditi lagi dan nggak ada gunanya. Lu Hmm. ini jadi komoditi lagi, jadi diaspora dikaitkan dengan politik lagi. Nanti setiap kali pemilu, ini akan dieksploitasi badan ini. Hmm. Maksud ya? Coba lu lihat, Bro. Setiap kali caleg DKI 2, semuanya pada mau ketemu sama siapa yang mau ditemui? Kepala PP2MI. Karena apa kaitannya dengan PMI? Betul nggak? Hmm. Ya kan? Orang-orang yang punya jangkauan di seluruh dunia. Dan diaspora kita nggak akan pernah beres. Hmm. Aspirasi nggak akan pernah dengar. Ya. Jadi begini, saya meletakkan dalam proporsi yang itu ya. Saat ini kita punya perwakilan di diaspora yang kita anggap merupakan perwakilan di kepemerintahan adalah di Kemenlu. Jadi ada Hmm. Ibu Nining yang memegang itu setingkat dirjen dia ada satu orang dan di bawah dia ada yang bagian mengurusin untuk membuat kartu diaspora. Ada di PMI. Nah, tapi di DPR memang ada 7 orang yang itu dipilih ya karena bersama-sama dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Namun pada kenyataannya 7 orang itu hanya satu orang yang datang mengkontak kita, yaitu saingan kamu, yaitu Christina. Tapi dari Golkar. Pak, sampai saat ini, karena saya dari diaspora awal dari tahun 2012, ya, orang dari anggota DPR, dari partai yang rutin menghubungi kita adalah Pak Aziz Syamsuddin dari Golkar. Walaupun beliau sampai saat ini berada di penjara, tapi kita tidak bisa melupakan jasa beliau yang membantu diaspora, terutama dalam memperjuangkan duit kewarganegaraan dari awal. Itu Ah, Pak. bro, ini gua harus cut lu dulu nih, bro. Ini masalah ini Ya, kok karena gua harus menyampaikan supaya nggak jadi distorsi. ya. Jadi gini, bro. Diaspora ini kan luas ya, bro. Hmm. Aku ini gua ini udah termasuk eh gua udah termasuk rajin lah. Gua udah mengunjungi 12 negara, bro. Betul. 12 negara, 15 kota. Ya, Jadi gua tahu persis mungkin kalau misalnya di LA ada satu satu orang anggota DPR RI yang datang ke sini. Tapi di mayoritas gua boleh bilang 90%, bro. 90%. Itu nggak ada yang datang. ya. Bukan masalah datang, 90%. tapi menghubungi Dan komunikasi. itu Iya, organisasi kita. Ya, komunikasi. 90. Bahkan gua di suatu wilayah, bro. Di suatu wilayah yang dekat dengan Indonesia, di ya, Singapura. ya, Oh, gua sebut di Singapura. Ini kalau ya. teman-teman diaspora PMI Singapura boleh mengkonfirmasi ini karena gua ketemu sama mereka. Ah, Mereka bilang terhadap suatu anggota DPR, Pak, nomornya sudah saya blok. Kenapa? Memang komunikasi dengan kita, betul. Tapi komunikasinya itu kita ah, sudah menyampaikan aspirasi kita. oke. Tapi aspirasi kita bilang akan diperjuangkan, akan diperbaiki, tapi ya gitu-gitu terus. Oh, Gitu-gitu terus sampai ini kampanye udah mau selesai. hmm, Nah, ini bro harus tahu. Di Kuala Lumpur lebih parah lagi. Dia sampai bilang, hmm, jangan sampai dia datang ke sini, kita akan usir, Pak. hmm, gitu ya. Sampai segitu ya. Nah, itu yang kita temui. Jadi artinya apa? Hmm,
Artinya eh, kita menemui itu kenapa kok saya selalu mendukung anak muda supaya anak-anak muda ke depannya yang masuk ya jangan seperti ini, maupun di DPRD mau di DPR RI nggak boleh seperti ini. Kalau lu mau bantu, lu mau kontak, mau komunikasi, Hmm, ya sudah lu bilang bisa bisa enggak gitu loh. gitu ya. Itu yang paling penting. Hmm. Nah, Ya. saya punya waktu tinggal 4 menit nih, karena ini sudah ini. Nah, pertanyaan terakhir, menurut kamu untuk menjadi seorang pemimpin muda, apakah tidak terlalu mudah gitu? Apakah kamu eh, seperti misalnya lah si Gibran, ya, kan yang banyak yang mungkin memilih ini adalah daripada orang yang apa mengagumi Pak Jokowi dan dalam hal ini diwakili oleh putranya. Berikan pendapat kamu sebagai Oke. pemimpin muda, Ini pertanyaannya tentang pemimpin muda di DPR atau di pemerintahan atau Gibran. pemerintahan seluruh dunia, Karena beda ini. Karena kalau misalnya DPR itu bukan mencari pemimpin tapi mencari wakil. gitu ya. Kita pemimpin kita nggak bisa membuat keputusan. Ya, Tapi itu yang mana ini? yang di dunia, Gibran ya ini. Gibran. Oh ya, Apakah Gibran terlalu muda? ya, Ya, jawabanku malah Gibran kadang-kadang kalau misalnya menurut saya ya, ya, menurut saya Gibran ini sudah di usia yang tepat, tepat ya. 36, ya Ah, kan? Bahkan kalau misalnya bisa umur 32, 33 pun kita masih dukung. Kenapa pertanyaannya? Karena ah, di Indonesia itu nggak kita sudah nggak butuh orang pinter, ya, Bujo. ya. Ini Bujo harus tahu ya. Kita ini Indonesia ini sudah ada by system. Hmm, Tuh, kita tuh butuh pemimpin yang jujur. oke. Itu lebih penting daripada yang pintar. Karena apa? Kalau pintar, kok tinggal hire siapa menteri yang pintar untuk duduk di sana. Tapi Oh, kita butuh orang yang hatinya tulus membantu Indonesia. hmm, Siapa yang punya hati tulus untuk membantu Indonesia? Pak Jokowi. iya. Oh, gitu ya. Dia 2 periode mimpin loh. Iya, Iya kan? Emang dia garong duit kan enggak? iya, Iya kan? Lihat Indonesia sekarang, dia bangun IKN. iya. Terus dia memasang Gibran di sana, ya mungkin nggak ada orang yang lainnya yang bisa dipercaya. Dia naruh anaknya sendiri. Gue nggak ada masalah selama, selama, selama Indonesia bisa maju. Hmm. Karena itu mimpi kita gitu. Jadi apakah terlalu muda? Enggak. Banyak presiden di dunia ini yang umurnya di bawah 40. Oh iya, siapa aja bisa sebutkan? Waduh, banyak sekali. Aduh, Yang kemarin yang gampang aja. mantan Perdana Menteri PM New Zealand, Ya. terus Perdana Menteri, aduh, kemarin aku udah bikin listnya, Puja, yang kemarin aku bikin video itu, gue lupa itu. Ingat nggak? Yang di YouTube. Ya itu. Gua udah Saya bikin juga baru tahu itu listnya. setelah kamu sebutkan, makanya Ya, saya mau ulangi di sini lagi. gue Saya lupa itu pikir kamu kamu nama-namanya. di luar kepala itu. Hah? Oh, Lupa gue. sudah lupa. Gua, Kita punya ya. waktu sekarang tinggal 1 menit, 2 menit. Sekarang berikan apa statement penutup. Untuk statement penutup, kita pemilihan, khususnya di pemilihan di luar negeri, sudah kurang dari 1 bulan. Bahkan di Malaysia, di Hong Kong, pos akan diluncurkan dalam waktu yang sangat dekat. Hmm, Teman-teman diaspora yang ada di Eropa, teman-teman yang ada diaspora yang ada di US, teman-teman diaspora yang ada di seluruh dunia, hmm, pilihlah, gunakanlah hak pilihmu terhadap pemilihan presiden maupun DPR RI. Mungkin semuanya berpikir ini terlalu Jakarta sentris terkait dengan DPR RI, tapi percayalah apabila teman-teman dapat DPR RI yang tepat, ini hmm, bukan menjadi Jakarta sentris. hmm. Aku nggak minta teman-teman untuk memilih salah satu paslon presiden, pilih dengan hati nurani, terserah mau pilih siapa. Iya. Tapi apapun minumannya, tehnya teh botol sosro. Kita harap kita bisa dapat DPR RI ya dukungannya ke Partai Golkar Abraham Srijaya. Thank you. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor urut 3. Hah? Kamu itu nomor urut 3, nomornya kamu, bukan kalau nomor urut partai berapa? Kan ada partai terus ada nomor urut langsung punya kamu. 3. Ya, Partai Golkar nomor 3. Untuk kamu nama kamu tuh nomor 3. Nomor 3. Oke, ya udah. Jadi Ya, Partai Golkar, kalau partainya sendiri nomor urut berapa? 4. 4, tapi kamu punya 3. Jadi coblos Ya, nomor 3, gitu. ya, Abraham Srijaja. Ini ya. Abraham Srijaja, caleg diaspora kita yang muda, paling muda tampaknya ya, paling muda tampaknya ya, Di dapil paling, ini ya. paling muda dari Partai Golkar. Terima kasih Abraham. Yo, thank you, thank you. Yo, yo.